Kita semua ingin menjadi orang baik. Tapi kenapa usaha terbaik kita sering gagal? Apakah kebaikan saja cukup untuk diterima Tuhan? Ternyata ada alasan mendalam mengapa standar Allah tidak bisa dipenuhi manusia. Dan disinilah kasih karunia-Nya muncul sebagai jalan keselamatan yang sejati. Apakah Anda suka bertanya? Tanya apa saja. Bagus. Itu salah satu tanda Anda mau belajar. Makanya ada pepatah yang kita belajar di sekolah dulu, malu bertanya sesat di jalan. Bagaimana tentang Alkitab? Beberapa teman suka bertanya pada saya. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Allah menurunkan hukum Taurat kepada umat pilihan Israel pada waktu itu? Padahal dia tahu kalau umatnya tidak mungkin sanggup melakukan semuanya. Apakah untuk menghukum mereka? Untuk menunjukkan otoritasnya? Untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka? Untuk menunjukkan betapa jauhnya mereka dari standar Allah? Kalau benar demikian, apakah dia itu Allah yang baik? Tetapi Anda harus ingat hal ini. Ketika Allah menurunkan hukum Taurat, di dalam hukum ini bukan hanya memuat perintah, kewajiban, dan larangan, berkat dan kutuk. Tetapi di dalamnya juga termuat kasih karunia. Masa iya? Bukankah kasih karunia itu adanya dalam perjanjian baru dibawa oleh Yesus? Ya, benar. Kasih karunia dalam bentuk nyata itu memang ada di perjanjian baru oleh Yesus. Kasih karunia dalam perjanjian lama itu memang baru berupa bayangan saja. Jadi, kita harus memahami tentang tujuan hukum Taurat dan korelasinya dengan kasih karunia Tuhan pada masa itu. Dalam kedua hal tersebut, kita mulai belajar mengenal Tuhan dengan kelengkapan sifat-sifatnya. Hukum Taurat itu mengajarkan tentang siapa Dia yang disebut Allah. Apa perannya dalam hidup manusia? Standar kesempurnaan dirinya, tuntutan apa yang dia berikan bagi manusia, serta ini yang sering terlupa, kasihnya bagi umat pilihan. Jadi, ketika kita sekarang belajar tentang Allah dalam perjanjian lama, Anda jangan melihatnya dari satu sisi saja. Kekerasan hatinya, kemurkaan, bahkan penghukuman yang dia sering tunjukkan pada umat pilihan. Jangan lupakan kasihnya, bahkan perjanjiannya yang bersifat kekal kepada umat pilihan itu, tanpa peduli hal jahat yang mereka akan lakukan di masa depan. Namun, manusia dengan segala hikmat yang mereka miliki tidak mampu untuk menyelami pikiran dan rencana Allah yang luar biasa. Allah menurunkan hukum Taurat untuk menyatakan bahwa setiap kekurangan manusia dalam memenuhi standar Allah adalah pelanggaran. Itu menjadi dosa yang mendatangkan maut. Tuhan jahat ya? Bukan. Anda harus mengerti hal ini. Kalau hukum Taurat tidak diturunkan, maka perilaku yang kurang dari standar Allah tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran atau dosa. Jadi, dosa tidak dapat dihukum. Sementara itu, efek dosa, yaitu maut, terus berlanjut. Jadi, tanpa Allah memberikan hukuman pun, kuasa maut yang menyeret manusia ke neraka tetap berlangsung. Inilah yang Allah ingin putuskan. Makanya, terpaksa, saya beri tanda kutip, Allah harus menurunkan undang-undang agar dia dapat menjatuhkan hukuman atas dosa dengan adil, yaitu melalui hukum Taurat. Melalui hal ini, sekaligus Allah ingin menunjukkan kepada umatnya akan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi standar Allah dan mulai mengakui kalau mereka membutuhkan pertolongan untuk terhindar dari hukuman. Allah tahu dengan pasti. Sebab itulah dia memberi kesempatan kepada umatnya untuk terlepas dari hukuman atas pelanggaran dengan membayar korban berupa persembahan hewan. Siapa yang melanggar harus membayar sendiri pelanggarannya. Bahkan setiap tahun ada upacara khusus Hari Raya Pendamaian atau Hari Raya Yom Kippur
yang diadakan bagi seluruh umat secara korporat, yaitu Hari Berdamai dengan Allah, yang berlaku untuk 1 tahun ke depan, dan harus diulang pada tahun berikutnya turun-temurun. Semoga Anda dapat melihat keadilan dan kasih Allah sudah berjalan seiring dalam Perjanjian Lama. Allah yang menyatakan kemurkaan sekaligus Allah yang menyatakan kasih. Nah, ketika Yesus Kristus lahir, yang merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, Dia dikaruniakan Allah menjadi korban yang sesungguhnya, yang menjadi perwujudan bayangan hewan korban di zaman Perjanjian Lama. Dalam dirinya lah dinyatakan keadilan Allah ketika hukuman atas dosa manusia ditanggungkan di dalam Dia. Kok bisa? Ya, hal ini sama dengan di masa lalu, di mana ke atas hewan ditanggungkan dosa umat pilihan. Sekarang, dosa manusia ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Bukan cuma dosa, tetapi juga kutuk ditanggungkan atas dirinya, sehingga melalui korbannya, manusia berdosa menerima pengampunan penuh, sempurna. Bukan hanya 1 tahun seperti pada masa lalu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Begitu sempurnanya Yesus karena Dia hidup tanpa dosa, sehingga pengorbanannya cukup Dia lakukan sekali saja. Dulu, siapa yang berdosa, dia yang harus membayar dengan korban. Sekarang, siapa yang berdosa tidak perlu membayar sama sekali, karena korban telah dibayar oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Manusia hanya perlu menerima saja dengan percaya atau beriman. Kalau begitu, tetap ada syarat untuk menerima pengampunan dosa? Tidak perlu. Bagaimana dengan keharusan untuk percaya? Bukankah itu juga menjadi syarat? Ya, itu menjadi syarat kalau iman itu adalah usaha Anda untuk percaya. Tetapi bukan seperti itu. Allah beritakan Injil melalui rasul-rasul yang diutusnya, melalui para penginjil, para pengkhotbah, para pengajar. Bahkan dalam zaman modern, Allah pun memakai media untuk penyebaran kabar baik Injil. Untuk apa? Agar tercipta iman dalam hati manusia. Karena iman hanya timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi Anda bisa lihat, kasih karunia pengampunan dan keselamatan datang dari Tuhan. Namun, iman untuk menerima pun diberikan oleh Tuhan juga. Jadi, kedua-duanya merupakan anugerah Tuhan tanpa usaha Anda dan saya. Amin.